Dari Muhammadiyah untuk semua. Dan tentunya masih dalam program AADC. Ada apa dengan COVID? Baik Kak Dila, ternyata malam ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Bagaimana kalau kita sapa saja? Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana keadaan ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, seperti yang Dila sampaikan tadi, beliau Ibu Herlina Rahmawati atau Ibu Lina ini merupakan penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Ibu ya? Oke, untuk pertanyaan pertama sebagai pembuka nih Ibu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah narkoba ini sebenarnya apa sih Bu? Ya. Jadi kita tanggal 26 Juni kemarin baru saja memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Yes. Ya. Kita tidak boleh mengatakan merayakan. Wah. Karena ini sebetulnya bukan sebuah selebrasi, tapi sebuah aksi keprihatinan mengingat betapa masih banyaknya korban-korban penyalahgunaan narkoba di dunia begitu. Nah, mengapa kita kemudian menggunakan narkotika? Karena memang BNN sendiri berdiri dengan mendasarkan diri pada undang-undang narkotika gitu ya. Dan narkoba, kemudian nafsa ini kan sering kita dengar sebetulnya apa sih nafsa, narkoba, narkotika gitu. Nah, kalau narkoba sendiri sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan banyak ini bahan adiktif. Bahan adiktif. Wow, ini Oke. udah tahu kan Mbak? Oke, udah tahu dong. Sebenarnya ini tuh udah nggak asing lagi karena kan dari dulu bahkan sejak aku SD ya, itu udah banyak banget penyuluhan tentang Banyak narkoba. banget dong. Ya kan? Kak Hajur juga dong ya. Pastinya, bukan cuma narkoba tapi berbagai macam penyuluhan lain tentang kesehatan juga banyak nih. Betul. Tapi yang paling krusial juga adalah narkoba nih. Karena sekarang tuh banyak orang yang menyalahgunakan nih. Iya, betul. Dan juga sekarang kan sudah banyak banner-banner yang bisa kita jumpai mungkin di jalan, di pinggir jalan. Itu kan sering banget kalau kita harus stop narkoba kalau mau masa depan kita cerah nih, ya kan? Yang ingin saya tanyakan lagi adalah mungkin efek samping dari penggunaan narkoba Iya, Bu, ini efek seperti apa samping. Ibu? Kok sampai pemerintah begitu menggalakkan kalau kita nggak boleh pakai narkoba? Ya, jadi narkoba ini kan ada beberapa jenis. Kalau Beberapa kita jenis. mengenal narkoba itu ada yang namanya depresan. Depresan. Kemudian depresan ini apa? Depresan ini digunakan untuk menurunkan aktivitas tubuh. Jadi misalkan kita nggak bisa tidur atau mungkin gangguan insomnia atau mereka yang stres, depresi dan membutuhkan obat-obatan untuk tidur, untuk istirahat, maka mereka menggunakan depresan tentunya dengan resep dokter. Nah, kemudian ada halusinogen dan yang ketiga adalah kebalikannya dari depresan tadi, yaitu mengaktifkan tubuh sehingga justru merasakan euforia, Staminanya lebih. selalu bergembira begitu, bahkan kuat untuk tidak tidur gitu kan. Wow. Nah, ini memang beberapa macam dari jenis narkoba yang memiliki efek yang macam-macam gitu. Oh, jadi biasanya kalau yang bikin euforia itu biasanya yang dipakai untuk olahraga itu Ibu ya? Ya, itu termasuk. Kalau kita mengenal sabu, ekstasi, gitu kan. Kenapa mereka menggunakan itu? Karena mereka ingin merasakan sensasi euforia tadi. Merasakan sensasi kayaknya aku nggak cukup happy deh dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Atau mungkin ada yang menggunakan alasan karena permasalahan keluarga atau mungkin karena pekerjaan, kemudian mereka menyerahkan diri pada narkoba gitu kan. Artinya mereka kehilangan kesadaran untuk bisa sehat tanpa narkoba. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Hani 2020 ini ya, yang jatuh pada 26 Juni kemarin memiliki tema yaitu hidup 100% di era pandemi. Sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Nah, ada yang pengen tahu nggak kenapa sih tema itu kita usung? Iya, betul, pengen banget sih. Pengen tahu kenapa Bu tema itu bisa diusung? Ya, jadi hidup 100% di era pandemi ini saya kira sangat relevan ya dengan keadaan kita alami sekarang ya. Kenapa hidup 100%? Karena sama halnya dengan COVID. Orang yang menggunakan narkoba itu pilihannya bukan hidup 100%, tapi ada 3 pilihan hidup mereka, yaitu yang pertama gangguan fisik dan mental, kemudian bisa jadi mereka harus dipenjara, atau yang ketiga nih mati muda. Nah, mati muda, waduh. Jadi nggak ada pilihan untuk hidup 100%. Nah, ini adalah tema yang saya kira sangat relevan sekali seperti saat ini kita lagi menghadapi
COVID-19 ya, pandemi ini, ya sebagai manusia yang sadar, yang diberikan akal oleh Allah, tentunya kita memilih untuk hidup 100% memperjuangkan hidup 100% ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sadar. Nah, sadar. Kalau saya mengartikan sadar itu sebagai apa? Sadar itu adalah bagaimana setiap kita mengaktifkan pikiran kita untuk bisa merespon apapun yang ada di luar diri kita dengan respon yang tepat. Iya, betul. Kenapa? Karena orang yang menyalahgunakan narkoba itu kan sering membuat alasan karena tekanan, karena lingkungan, karena masalah gitu kan. Tapi mereka tidak secara sadar menggunakan pikiran dia sendiri, sehingga yang lebih mempengaruhi dirinya adalah sesuatu yang di luar dirinya, bukan pikiran sadar dia untuk bahagia. Kemudian yang berikutnya sehat. Sehat ini adalah sehat fisik dan sehat mental, ya. Sehat fisik dan sehat mental. Kemudian produktif, ya. Kalau kita sudah secara sadar, bisa hidup secara sadar, secara sehat, kita bisa tentunya produktif dan bahagia tanpa narkoba. Iya, oke. Bahagia tanpa narkoba, Mbak. Betul, karena kalau hanya dengan stimulasi yang membuat bahagia atau merasa supaya masalahnya ini teralihkan, saya rasa banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk membuat kita bahagia ya Ibu ya. Tanpa narkoba, traveling aja udah buat kita deh. bahagia ya, melihat sunset aja kita udah kayak wow, udah bisa merefreshing pikiran. Betul. Dan yang paling penting itu selain kita juga bisa jalan-jalan atau merefreshing pikiran untuk meluapkan kemarahan atau masalah, tentunya kan kita juga punya Tuhan. Dalam hal ini kita punya Allah ya Ibu ya. Berarti kereligiusannya ya. Kereligiusannya kan berserah kan bisa. Kenapa sih harus tidak narkoba? harus lari ke narkoba ya. Betul. Nah, sobatmu jangan sampai ya mencoba-coba narkoba ini berbahaya sekali. Nah, Ibu, saya pengen tanya juga ini. Sebenarnya apa sih itu narkoba, Bu? Jadi narkoba itu adalah sebuah zat ya, zat atau obat ya, yang bisa alami. Kalau teman-teman mengenal ganja itu alami ya. Nah, setelah nanti diproses daun ya Ibu ya. Daun ganja bisa ganja, kemudian opium, teman-teman sering dengar itu ya. Kemudian masih banyak lagi, ada juga yang sintetis. Yang sintetis itu tentunya sudah diolah sedemikian rupa. Kemudian akibatnya apa ketika kita menggunakan zat-zat tersebut? Yang pertama adalah menurunnya kesadaran, bahkan sampai hilangnya kesadaran. Kalau orang yang sudah kehilangan kesadaran tuh dia anggap itu dia melakukan suatu kebenaran, hal yang benar, padahal itu tidak. Gitu kan? Dia merasa itu benar, sampai dia marah-marah, sampai dia memperjuangkan sedemikian rupa, padahal itu suatu hal yang salah gitu. Nah, itu artinya dia di luar kesadaran dia. Di luar kesadaran dia. Berkurangnya kesadaran dia, penurunan kesadaran. Kemudian hilangnya rasa nyeri. Nah, sebetulnya narkotika ini kan dipakai di dunia medis. Iya. Yang kita persoalkan adalah penyalahgunaannya. Gelap narkoba gitu ya. Jadi memang kalau di dunia medis boleh, di penelitian boleh. Tapi kalau penyalahgunaan dan peredaran gelap tentu ini dilarang oleh undang-undang. Gitu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah membuat orang menjadi ketergantungan. Iya, dia paling sering didengar sih. Paling sering. Kita harus hati-hati sekali pakai dia mendapatkan sensasi tersebut dan kayaknya nggak cukup untuk ketagihan. Yes, that's right. Nggak cukup untuk yang kemarin-kemarin, kayaknya aku pengen lagi Jadi gitu. Karena apa? Memang yang pertama dipengaruhi adalah otaknya. Otak sudah kecanduan, udah pengen lagi sampai akhirnya dia overdosis. Gitu. Nah, ini sayang sekali ya teman-teman kalau misalkan di usia yang sangat produktif ini kemudian menyalahgunakan narkoba, harusnya dia bisa berkarya, harusnya dia bisa berprestasi, tapi karena narkoba dia menjadi ya kalau kita bilang masa depan suram lah, atau mungkin kalau udah berkeluarga keluarganya jadi tidak terurus begitu ya. Jadi ada banyak konflik, mungkin juga secara ekonomi dia sangat menderita gitu ya. Secara sosial juga dia banyak mengkonsumsi narkoba ini terjadi seperti apa. Nah, berarti di narkoba itu sendiri Bu punya zat adiktif ya yang bisa membuat orang kecanduan begitu ya. Sehingga bisa membuat orang-orang itu jadi ketagihan ya. Kadila jangan pernah mau coba-coba ini. No, big no. No, of course not ya. Tapi yang
perlu ditekankan bahwa pengguna narkoba ini tidak hanya mungkin membawa diri sendiri ya, karena kan merugikan diri sendiri, tentunya keluarga, lingkungan juga pastinya akan terdampak. Jadi memang tidak hanya dipikirkan mengenai diri sendiri saja, tapi lingkungan sekitar juga perlu ya Ibu ya. Perlu banget, no. Adakah edukasi mungkin untuk keluarga bagi yang sudah terjangkit gitu? Ya, sama seperti halnya COVID-19 ini ya, corona ini. Kalau belum sampai tetangganya kena, kita belum lockdown. Oh iya. Lockdown. Sampai segitunya ya. Oke. Sampai kemana-mana kita sangat ketakutan. Narkoba sebetulnya juga seperti itu. Kalau sekarang kita melihat ya, kalau belum sampai, naudzubillah min dzalik ya, kalau belum sampai keluarganya ada yang kena narkoba, mereka kayaknya masih merasa santai, masih merasa tenang gitu ya. Padahal sebetulnya kita perlu melihat mereka, teman-teman kita yang sudah menyalahgunakan narkoba ini punya riwayat yang seperti apa. Belum tentu mereka yang dari keluarga yang bermasalah. Belum tentu mereka ini dari keluarga yang menjalankan ibadah dengan baik gitu ya. Belum tentu, karena semua kemungkinan tuh bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, yang kita inginkan adalah setiap diri kita memiliki imunitas ya. Kalau sekarang belum ada vaksin COVID ya. Nah, ini sudah sebetulnya kita perlu memberikan vaksin anti narkoba ini sejak dini. Dan terus sepanjang usia. Iya, gitu. Karena semakin beriringnya waktu tentunya pola pikirnya akan semakin berubah ya Ibu ya. Mungkin dulu waktu masih SD udah tahu narkoba, begitu besar jadi berubah pikiran gitu kan, jangan sampai. Jadi benar-benar harus terus bertahap ya Ibu ya, untuk diingatkan terus dan diedukasi supaya tidak menggunakan narkoba. Supaya tidak menggunakan narkoba dong. Jangan. Dan berikutnya juga mungkin aku perlu share ya di sini, kalau teman-teman kita, adik-adik kita ini kan dalam masa pencarian jati diri dan juga belum memiliki sikap mental yang tangguh gitu ya. Artinya ketika teman-temannya dia berada dalam komunitas yang punya pressure yang kuat sehingga dia tidak bisa mengatakan tidak pada narkoba, merasa ya mau gimana lagi, aku harus nyobain dong. Itu kan terjadi banyak ya di sekitar kita, anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya. Nah, ini perlu keberanian juga. Kalau teman-teman yang ada di rumah atau pendengar semuanya ya, ajarkan anak kita untuk kalau merasa lingkungannya nggak benar, nggak perlu banyak berpikir, langsung keluar dari komunitas itu. Ya, jadi ini perlu disampaikan ke anak-anak kita, ke teman-teman kita. Bener ya. banget nih. Nggak perlu toleran lah dengan narkoba. Iya. Karena nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya sama sekali, karena justru malah memperburuk diri kita sendiri. Iya, dan narkoba kan mahal ya Ibu ya. Ada sebetulnya sih ya, itu dia ya, kenapa angka penyalahgunaan narkoba cenderung, maksud saya tidak bisa mengecil gitu ya. Karena memang target pasarnya macam-macam. Ada yang kelas menengah ke atas, tentunya harganya yang melangit ya, yang tidak terjangkau. Tapi juga ada yang di pasarnya sangat mudah gitu. Bahkan teman-teman adik-adik kita yang SMP nggak cuma jadi penyalahguna ya, tapi juga pengedar. Astagfirullah. Jadi ini nggak cuma BNN aja ya yang bisa menyelesaikan ini semua. Jadi kita sangat bersyukur diundang di sini. Perlu kerjasama untuk lebih mengedukasi lagi para sobatmu semua, dan tentunya mari kita bersama-sama ini menggalangkan untuk tidak menggunakan narkoba. Iya betul, supaya masa depan kita aman, keluarga kita aman, ya kan? Kan enak tanpa narkoba. Ibu, saya dulu pernah lihat ada berita itu permen, benar-benar permen kayak anak kecil itu dikemas tapi ternyata isinya narkoba. Jadi memang tidak hanya berbentuk sesuatu yang pil yang paten, tapi juga bisa dibentuk dalam bentuk-bentuk lain ya Ibu ya? Iya benar sekali. Jadi saya mau cerita sedikit, modus peredaran narkoba itu luar biasa. Kalau mungkin ada cerita nih teman-teman yang sudah terlanjur masuk di jaringan, itu udah mengatakan mereka nggak ada apa-apanya sih yang ditangkap berapa ton itu, gitu ya, karena mereka betul-betul memiliki sejuta cara untuk membuat roda perekonomian ini berjalan, ya, roda perekonomian narkoba ini berjalan gitu ya, dari harga yang paling rendah sampai yang paling tinggi semuanya ada. Semuanya gitu. ada. Wow. Dari yang bentuknya seperti itu sampai yang dikirim lewat jasa pengiriman, sampai yang ditaruh di sepatu di bawah sepatu gitu ya, macam-macam ya, sampai ditelan di dalam
di perut, di usus dan tidak ditahan tidak pecah gitu ya, dalam bentuk kapsul itu juga ada. Jadi macam-macam sekali modus peredaran narkoba gitu ya. Aduh, wow, ini saking mereka ini kebelet banget ya. Jadi segala cara ini dihalalkan begitu ya, padahal ini haram nih. Betul. Astagfirullahaladzim. Aduh, sobatmu semua dimanapun Anda, ataupun Anda punya teman ataupun Anda sendiri yang melakukan kecanduan ini, mohon banget untuk berhenti dari sekarang. Iya, betul. Karena ya mau gimana lagi, itu merupakan hal yang terlarang dan tidak sangat baik buat tubuh kita, justru malah merusak diri kita dong. Ibu, sebenarnya kita bisa tidak sih mendeteksi dari kasat mata gitu, orang ini menggunakan narkoba, orang ini tidak gitu, ada tidak Bu perbedaan yang mungkin agak signifikan gitu? Tentunya yang lebih mengerti sebetulnya kita melakukan memberikan pendidikan pada keluarga ya. Keluarga biasanya tahu nih perubahan sikap dari si anak itu sebelum dan sudah pakai narkoba. Mungkin juga dari gurunya. Apakah dia mengalami perubahan perilaku yang tadinya biasa aja rajin, mulai sekolah tertib gitu ya, kok kemudian dia punya kebiasaan bolos sekolah, kemudian kalau di kelas tidur terus, badan nggak terurus, nggak pernah mandi gitu ya, kemudian ada penurunan berat badan, seandainya dia menggunakan memang zat-zat atau obat-obatan yang memang efeknya ke situ. Kemudian dari pertemanannya juga kok ini jadi beda ya pergaulannya, jadi ke orang-orang yang tidak dikenal ya, mungkin malah justru dia sudah masuk ke jaringan peredaran narkoba seperti itu. Dan ini perlu kesadaran dari pihak sekolah, dari orang tua, adanya perubahan fisik, perubahan perilaku dari si anak tersebut. Nah, kalau sudah curiga, kalau di tempat kita pernah ada cerita ada anak yang di rumah tuh sukanya marah-marah terus. Suka marah-marah ya. Nah ini kebetulan ibunya sharing juga kepada saya. Gimana Bu kok anaknya bisa seperti ini? Ciri-cirinya kemarin tanda-tandanya apa gitu sebelum dia kemudian akhirnya di penjara. Memang akhirnya di penjara ya teman-teman ya. Itu karena sebelumnya saya ngerasain anak saya ini mudah banget marah gitu ya. Mudah tersinggung. Ini salah satu ciri dari penyalahguna narkoba. Jadi kenaikan emosionalnya, emosionalnya meningkat dan sebagainya. Ya, jadi memang ini mempengaruhi otak, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi fisik ya, mental penyalahguna tersebut gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang tua, kemudian bisa melihat kondisi kamarnya nih. Kondisi kamar, benar. Kalian biasanya lihat di TV-TV ya, atau mungkin di media massa ada yang namanya bong. Itu bentuknya seperti botol air mineral, kemudian ada di tutup botolnya itu ada selangnya itu. Nah, dikira itu kalian nggak tahu kan? Nggak tahu. Padahal memang pernah kejadian di situ, itu sebenarnya alat untuk menggunakan narkoba, menghisap sabu, dan dikira oleh orang tuanya itu adalah praktek laboratorium yang dibawa ke rumah. Iya, karena ada selang-selang botol-botol kayak gitu ya. Karena ketidaktahuan ya, karena kurangnya informasi. Kemudian mungkin obat-obatan. Nah ini perlu curiga juga nih kalau misalkan di sekolah si anak itu kok dia bawa obat ya, gitu kan. Obat nggak mahal sebetulnya yang sekarang sedang beredar, dan itu banyak sekali di usia SMP. Jadi kita nggak ngomongin ini tuh kuliah atau perguruan tinggi atau SMA ya, ini SMP teman-teman ya, bahkan SD. Kalau kita kemarin survei memang di lapangan kenyataannya seperti itu. Umur-umur yang banyak. Iya. Ya. Nah ini kenapa? Karena memang dari sisi keluarga juga kurang pengawasan, kurang treatment kasih sayang orang tuanya. Di sekolah juga mungkin tidak bisa menyalurkan minatnya. Gitu ya. Benar banget nih. Dan pergaulan tentunya. Wah, saya semakin takut untuk menggunakan narkoba. Bahkan ya bukan lagi takut, aku nggak mau lagi mengenal namanya narkoba lagi ya. Wah ini bahaya banget nih. Aku pengennya teman-teman sekarang ini ya justru menjadi agent of change. Ya. Agent of change, betul. Jadi sobatmu semua mulai dari sekarang kita bisa menjadi agent ini, agent of change untuk teman-teman kita yang sudah terkena, ataupun kita bisa mengedukasi lingkungan-lingkungan kita sekitar gitu ya. Dimulai dari diri sendiri, kemudian menularkan ke orang lain, ke yang lebih besar supaya nantinya narkoba bisa terus ditekan ya Ibu ya penggunaannya.
Karena kesadaran tuh datang dari diri kita sendiri dong. Iya, betul. Baik Adila, itulah tadi beberapa penjelasan seputar narkoba yang sangat menarik. Bagaimana kalau kita break terlebih dahulu nih? Oke sobatmu, terus saksikan Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Wah, laguku. Itu ada yang kirim salam gak? Kok gak nyala sih di ini aku, Mas? Hasilnya nggak nyala ya? Oh.